duhai anakku, malam ta'mal, selama engkau tidak beramal, lam tajid al ajro, maka engkau tidak akan mendapatkan balasan. Hukia, dikisahkan, anna rojulan, bahwa seseorang min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, abidallaha ta'ala, menyembah Allah sab'ina sanah, selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, lalu Allah berkehendak ayyujilluhu, menampakkannya, mengeksposnya, menampilkannya, memperlihatkannya, alal malaikah, kepada para malaikat. Fa arsalallahu ilaihi malakan, lalu Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, yukhbiruhu, memberi berita kepadanya, annahu ma'atil kal ibadah, bahwa orang itu karena sudah mengerjakan ibadah tersebut, la yaliku bihi, meskipun, bukannya karena, annahu ma'atil kal ibadah, bahwa dia meskipun telah mengerjakan semua ibadah itu, la yaliku bihi dukhulul jannah, dia tetap tidak pantas, tidak layak untuk masuk surga. Layak itu kayaknya dari bahasa Arab ini. Yaliku itu lako, yaliku gitu. Layak. Falamma balaghahu qala al-abid, setelah malaikat menyampaikan berita itu, si ahli ibadah tadi berkata, nahnu khuliqna lil ibadah, kami ini diciptakan untuk beribadah. Fayam bagi lana an na'budahu, maka kami wajib untuk beribadah. Falamma raja'al malak, setelah malaikat itu kembali, kalau malik raja. Nah, qala, malaikat itu berkata, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau lebih tahu apa yang ia katakan, apa makna dari perkataan si hamba itu. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, idza huwa lam ya'rid an ibadatina, jika dia tidak berpaling dari beribadah kepada kami, fanahnu ma'al karam la na'rid anhu, maka kami bersama kemurahan kami, karom, kemurahan, kedermawanan, kebaikan, gitu ya. Karim, mulia. Nah, maka kami pun tidak akan berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu, aku sudah mengampuninya. Mengapa orang setelah sekian lama beribadah tetap saja tidak pantas, tidak layak untuk masuk surga? Karena kalau itu dipakai untuk membayar nikmat Allah kepada kita, ibadah kita enggak sebanding, masih lebih banyak nikmatnya itu. Jadi kalau ada nikmat yang enggak tersyukuri gitu kan, dengan semua ibadah itu kan masih tetap pantas masuk surga ya. Masih tetap enggak pantas masuk surga gitu. Qala Rasulullah, hasibu anfusakum, hitung-hitunglah, introspeksilah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kalian akan dihisab. Wazinu a'malakum, timbanglah perbuatan kalian, qabla an tuzanu, sebenarnya saya lebih suka bacanya ini tuzanu gitu, tak sama seperti yang tuhasabu itu, tapi di sini dikasih barisnya kasroh, sebelum kalian ditimbang. Qala Ali berkata, man zonna annahu bidunil juhdi yasil fahuwa mutamannin. Orang yang menyangka bahwa dia bisa yasil, bisa sampai bidunil juhdi, tanpa jerih payah, maka dia adalah orang yang mutamannin, melamun, berangan-angan. Maka dia adalah orang yang berangan-angan. Wa man zanna annahu bi badril juhdi yasil fahuwa mustagnin. Dan sebaliknya, kalau orang yang menyangka bahwa dia akan bisa sampai setelah berjerih payah, fahuwa mustagnin, maka dia adalah orang yang
Mustagnin itu istagna yastagni, iya merasa kaya gitu ya, merasa kaya, merasa tidak butuh gitu. Merasa tidak butuh kepada apa? Kepada rahmat dan kemuliaan Allah, mengandalkan pekerjaannya sendiri gitu. Dua-duanya nggak bagus berarti ini. Bisa sukses lah ya, nggak mesti surga saja. Tanpa berjuang, tanpa berjerih payah, itu namanya melamun, berangan-angan gitu. Kayak ora et labora jadinya ini gitu kan. Ya dua-duanya harus ada, usaha dan doa. Berusaha tanpa berdoa namanya sombong, berdoa tanpa berusaha namanya bohong. Ya. Qala Al-Hasan rahimahullahu taala, Hasan Al-Basri lagi kayaknya ini. Tolabul jannah bila amalin zanbu minaz zunub, meminta surga tanpa beramal adalah termasuk dosa. Dulu saya memaknai ini, kalau sekarang saya ya anggap lucu. Jadi kalau saya tidak mengerjakan sesuatu, saya tidak meminta itu di dalam doa saya. Misalnya ingin berhasil di ujian, dapat nilai A, tapi belajarnya kayaknya cuma dapat B gitu. Saya jadi nggak berdoa minta A gitu. Berdoa aja, kerjanya rasanya cuma dapat B gitu. Tapi sekarang nggak. Tapi kata Hasan Al-Basri kayak begitu. Tolabul jannah, meminta surga bila amalin, tanpa kerja adalah termasuk dosa. Jannahnya diganti nilai A gitu kan, meminta nilai A tanpa kerja yang pantas, itu termasuk dosa. Tapi kepada Allah mah bisa aja gitu kan. Kita ngukur diri sendiri gitu kan, aduh kayaknya, kalau saya suka kritis ya terhadap diri sendiri, nggak kritis terhadap orang lain gitu. Nah, jadi sebelum dosen menilai, dulu waktu masih kuliah, saya sudah tahu sendiri nilai saya apa gitu. Gitu. Kadang-kadang sesuai gitu ya, kadang tidak. Kalau misalnya dosen ngasih nilai lebih bagus daripada nilai saya, ya nggak terlalu bahagia juga gitu kan. Waqala Hasan Al-Basri berkata juga, alamatul haqiqah tarku mulahazatil amal, la tarkul amal. Tanda orang sudah mengenal kebenaran adalah dia tidak mengandalkan perbuatan, dan bukannya dia tidak bekerja, tidak berbuat. Tanda seseorang sudah mencapai tingkat hakikat, sudah mencapai kebenaran adalah dia tidak mengandalkan perbuatannya, bukannya dia tidak berbuat apa-apa. Tetap bekerja mah, tapi bukan itu yang menjadi andalan, menjadi sebab kita berhasil. Wa qala Rasulullah, Rasul bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu. Nah, ini dia, orang yang mengkritisi dirinya sendiri, menghitung-hitung. Wa amila lima ba'dal maut, dan bekerja untuk sesuatu yang setelah akan dihadapi setelah kematian. Wal ahmaq manittaba'a hawahu, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi ta'ala al-amani, dan memproyeksikan lamunan-lamunannya kepada Allah. Kecil bahagia, kecil dimanja, remaja hura-hura, dewasa kaya raya, mati masuk surga gitu ya. Itu termasuk tamanna 'alallahil amani, memproyeksikan lamunan-lamunan kita kepada Allah. Ini maunya gak kayak begitu ya Allah saya gitu ya. Ya oke lah gitu kan, tapi silakan kerjanya. 2 atau 3 paragraf lagi. Ayuhal walad
wahai anakku, kam min layalin, betapa banyak malam-malam, ahyaitaha, yang telah engkau gadangi, engkau hidupkan, engkau begadangkan. Bitikroril ilmi, dalam mengulang-ulang gitu, dalam mengkaji, dalam mempelajari suatu ilmu. Wa mutolaatil kutubi, dan membaca buku-buku. Wa harramta ala nafsikan naum, dan engkau menjauhkan tidur dari dirimu. La a'lam, aku tidak tahu, maka nal ba'itsu fihi, apa motivasimu melakukan hal itu. Ba'its itu motivasi, pendorong, pembangkit. Nabi kan dibangkitkan, diutus. Ya, tapi kalau di sini motif pendorongmu. Apa tuh motivasinya tuh? In kana nailu aradid dunya, jika motivasimu adalah memperoleh kemewahan dunia, wa jazbi hutomiha, dan menarik atau mengumpulkan, ya, jazaba itu menarik, dan mengumpulkan hutomiha. Apa ya, hutom itu sebenarnya kayak kayu bakar, tapi di sini ya benda-benda lah, kemegahan-kemegahannya juga bisa. Wa tahsil manasiha, dan memperoleh apa sama apa yang diidam-idamkan gitu, kemewahan, kemegahan, susah nggak ketemu kata-katanya. Wal mubahah, dan membangga-banggakan, alal akroni, kepada teman, wal amsali, yang semisal, mungkin mitra, pada teman dan kawan. Fawailun laka, maka celakalah dirimu. Summa wailun laka, lalu celakalah dirimu. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syariatin nabi, dan jika tujuanmu melakukan hal itu adalah menghidupkan ajaran Nabi, wa tahziba akhlakika, dan mendidik, menghaluskan gitu ya akhlakmu, wa kasron nafsil ammarati bisu, dan memecahkan nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Apa, bukannya memecahkan, berarti meredam atau mengendalikan nafsu yang menyuruh kepada kebaikan. Fatubalaka, maka beruntunglah dirimu. Summatubalaka, lalu beruntunglah dirimu. Walaqad sodako, sungguh benar, man qala syi'ron, orang yang telah bersyair. Saharul uyuni li ghairi wajhika dha'iun, bergadangnya mata bukan untuk memperoleh ridhomu, itu sia-sia. Wa bukauhunna, dan menangisnya mata, li ghairi faqdika, bukan karena kehilangan dirimu, batilun, juga sia-sia. Jadi sedih boleh ya, tapi sedih karena kehilangan Tuhan. Ayuhal walad, duhai anakku, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayitun, tapi sadarlah bahwa engkau akan. Wa ahbib man syi'ta, dan sukailah, cintailah siapa saja yang kamu suka, fa innaka mufariquh, tapi sadarlah bahwa engkau akan berpisah darinya. Bisa berpisahnya karena diputusin, karena bercerai kalau sudah menikah, atau karena kamu mati duluan atau dia mati duluan, gitu kan. Dia aja yang mati duluan gitu. Wa amal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, fa innaka mujza bihi, tapi sadarlah engkau akan mendapatkan balasannya. Terima kasih. Nah, itu terjemahannya. Selanjutnya kita bisa ngobrol kalau ada waktu. Alhamdulillahirabbil alamin.